Oke, misalkan secara manual, saya ulangi lagi, ini saya punya data. Kalau secara manual ingin mencari rata-rata, maka Anda klik formula, terus insert function, nanti di sini statistikal, di sini average ya, untuk mencari rata-rata. Jadi rata-rata dari mana? Dari data C2 ini sampai data kita di C8. Nah, ini kalau kita oke, ini adalah rata-ratanya. Kalau rata-rata ini barangkali saya ingin membuat dalam tiga tiga desimal, maka saya bisa eh, formula sel. Nanti saya bilang number, terus nanti desimalnya saya buat 3. Nanti oke, ini nggak halangan kela. Nah, ini oke. Nanti akan muncul kita dapat 3 angka di belakang koma. Nah, ini secara rata-rata misalkan saya ingin mencari nilai minimum. Nah, nilai minimum berarti sama. Anda cari formula, terus insert function, statistika, cari M minimum. Min tadi M min. Minimum dari data sama. Datanya dari mana? Dari C2 sampai C8. Lalu berarti minimum kita di data 235 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini namanya secara secara manual. Misalkan simpangan baku ya, simpangan baku, standar deviasi atau simpangan baku juga sama. Standar deviasi berarti Anda cari insert function, lalu statistika, nanti standar deviasi huruf S, PQRS. Nah, Anda sambil melihat, sambil Anda masuk-masukkan angka-angka ini ya, nanti biar dicoba. Standar deviasi. Nah, standar deviasi ini ada standar deviasi populasi, ada standar deviasi sampel. Jadi kalau kita mencari standar deviasi dan kita menganggap data ini data populasi, maka STD. Tapi kalau data ini adalah data sampel, maka standar deviasi untuk sampel. Ya, nanti kita oke. Nanti oke dari C2 sampai C7, C8. Nanti oke, nanti keluarlah standar deviasi, tapi ini sampel ya, simpangan baku ini dianggap sampel. Karena kalau populasi nanti nilainya lain. Nah, sekarang ada cara lain yang lebih memudahkan kita untuk mencari deskriptif statistik sekali jalan tanpa harus mencari satu persatu seperti ini. Caranya, Anda klik data di sini. Kalau di komputer Anda, ketika diklik data ini belum ada data analisis, maka saudara harus melakukan langkah-langkah seperti file, lalu nanti more, kemudian option, kemudian add-ins, ya. Nanti setelah add-in, saya masih muter nih. Nanti ada add-in, nanti ini go ya, Anda go, nanti klik mana yang analysis toolpath sama toolpath PBA juga boleh, nanti di OK-kan. Setelah ini oke, nanti akan muncul data analisis seperti ini. Kalau Anda tadi belum di checklist, Anda checklist dulu gitu ya. Jadi di komputer yang belum pernah menggunakan data analisis itu biasanya belum ada. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Hmm. Ya, kalau sudah bisa diikuti, Anda sudah memilih. Kalau misalkan sudah ada data analisis seperti ini, untuk mencari eh, deskriptif statistik, Anda tinggal klik data analyze.
Kemudian kita lihat di sini ada langsung deskriptif statistik. Nah, ini nanti isinya adalah ukuran-ukuran mengenai sampel yang kita perlukan. Nanti kita tinggal pilih mana yang akan kita tampilkan ke dalam skripsi atau apapun nanti ya. Jadi kalau misalkan laporan mana yang Anda perlukan cukup pakai deskriptif statistik, nanti Anda pilih dan pilih mana yang akan diekspos di laporannya. Misalkan ini ada input rank. Nah, ketika kita menginput rank, kalau saudara memasukkan data dengan judul, misalkan ini IHK, saya dengan judulnya, nah ini seperti ini. Nah ya, ini group by kolom karena memang satu kolom, nanti group by kolom. Kemudian ada label in first row. Anda klik label in first row, kenapa? Karena tadi saya mulai dari judul IHK tadi. Judul IHK saya masukkan ke dalam input rank. Maka saudara harus mengklik label in first row-nya. Tetapi ketika saudara hanya memasukkan angka saja di input rank-nya, tanpa memasukkan judulnya, maka ini tidak boleh diklik, gitu ya, tidak boleh diklik, dibiarkan tanpa checklist. Nah, setelah ini kita buat, saya membuat checklist karena tadi saya memasukkan judul kolom ke dalam input rank. Kemudian ketika setelah itu kita klik output rank. Nah, ketika kita sudah klik output rank, pindahkan kursornya di output rank. Kemudian kita bisa menyimpan data kita atau hasil kita di mana yang kita inginkan. Misalkan saudara ingin masukkan di sini ya, silakan. Setelah itu, apa yang ingin dihitungnya, apa yang ingin dicari, kita bisa mencari summary statistiknya. Default dari datanya ini dengan confident level rata-ratanya di 95% atau alfanya alfa 1%. Sedangkan di sini ada data terbesar, ini data terkecil. Ini kalau kita melihat, ini angka defaultnya 1, artinya data terbesar pertama. Jadi di sini defaultnya 1. Di sini ada data, ini kenapa banyak yang nulis-nulis nih Erni? Data yang paling kecil. Data paling kecil defaultnya juga 1. Ya, data yang paling kecil defaultnya juga 1. Kalau misalkan saya ingin mengganti, misalkan saya ingin mengetahui 5 terbesar, gitu ya, atau 5 terkecil, maka ini kita ganti dengan 5. Tapi ini defaultnya 1. Jadi kalau tidak dirubah, kita tinggal oke saja. Nah, ini sudah ada data hasilnya. Ini ada yang coret-coret, Mbak Erni. Nah, ini lihat data IHK saya, rata-ratanya sama, tadi 274,4286, saya di sini 429, karena saya mengambil 3 di belakang koma, tapi ini ada 4 di belakang koma. Kemudian ini standar error, kemudian mediannya 277. Median itu kan nilai yang berada persis di tengah-tengah. Sedangkan modus ini nggak ada. Modus di sini NA, artinya tidak ada jadi modus. Kenapa? Karena data kita tidak ada yang lebih dari 1 kali munculnya, begitu ya. Sehingga tidak ada muncul nilai modusnya. Nah, standar deviasi kalau kita lihat ini standar deviasi sampel ya, dianggap sebagai standar deviasi sampel seperti yang kita cari secara manual tadi. Ini sampel varians, lalu kurtosis, ini rank itu data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, berarti yang maksimum dikurangi yang minimum hasilnya rank. Sum berarti jumlah data itu sum, lalu count banyaknya data itu 7. Sampai sini paham? Untuk mendapatkan data deskriptif statistik.
Bu izin bertanya, Bu. Silahkan. Untuk KTH large sama KTH smallest itu berarti tidak bisa dirubah ya, Bu? Tetap satu ya, Bisa Bu? kalau kita ingin rubah, misalkan ya kita tidak ingin melihat terbesar pertama atau terkecil pertama. Kita ingin ubah bisa. Misalkan saya ingin mengubah tadi jadi bukan terbesar pertama bisa jadi dua misalnya ini tapi diklik dulu. Kalau mau dirubah ini diklik dulu. Ini misalkan KTH kedua. Nanti kalau oke, nah ini Anda lihat, ini largest kedua, smallest kedua. Jadi ini yang terbesar tapi bukan terbesar pertama, terbesar kedua. Begitu ya. Smallest juga bukan smallest pertama, tapi smallest kedua. Paham? Paham, Bu. Terima kasih, Nah, Bu. ya. Jadi kalau kita ingin mengganti, maka kita di checklist dulu. Jadi itu defaultnya seperti itu, tapi kalau mau diganti tinggal kita hitung. Nah, kemarin kita menghitung kurtosis atau kemiringan data, misalkan ketika Anda belajar statistik bisnis, mau mengetahui kemiringan dari data atau keruncingan data, nah ini bisa dilihat dari kurtosis atau squiness-nya, gitu ya. Ini sudah otomatis ada. Nah, jadi dari deskriptif statistik ini, saudara bisa memilih mana yang akan dimanfaatkan. Oke, sekarang bagaimana kalau ada banyak, misalkan selain IHK, di sini ada misalkan eh, apa ya, kuantitas misalkan ya, kuantitas dari bahan pangan, misalkan eh, 5,7 dalam ton misalkan ya. Ini makanan padi 2,9 bisa, perumahan 2,1, eh, sandang 3,4, kesehatan 1,7 misalkan. Lalu pendidikan 2,0. Ini transportasi 1,9. Ini misalkan saya punya data terkait kuantitas. Jadi saya harus ada dua. Bagaimana caranya ya sama ini Anda misalkan deskriptif statistik tadi. Nah ini kita ganti yang input ranknya menjadi dua ini. Jadi di blok dua-duanya, by kolom tetap, nanti label in first row karena ada dua, terus nanti ini oke lah, ini misalkan saya largest yang awal, berarti defaultnya harusnya satu, berarti saya ganti satu, ini juga saya ganti satu. Nanti oke, nanti oke. Nah, ternyata sekarang saya punya dua. Jadi ini untuk IHK dan ini untuk kuantitas. Jadi ada ini IHK rata-ratanya sama seperti tadi. Sekarang ada kuantitas rata-ratanya sekian. Jadi nanti kalau saudara di dalam hasil skripsi saudara nanti, ya, ketika saudara mengumpulkan data, secara deskriptif statistik bisa sekaligus dibuat. Jadi nggak usah satu persatu. Jadi Anda buatkan saja di dalam kolom berapapun, misalkan ya, terkait data Anda. Nanti Anda bisa cari rata-ratanya, simpangan bakunya mana. Nah, nanti Anda pilih mana yang akan digunakan. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Bisa, Ada Bu. yang ingin tanyakan?